Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Zuyina pada video nilai mutlak part ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan nilai mutlak. Bagaimana jika dalam persamaan itu diketahui satu nilai mutlak, bagaimana jika diketahui dua nilai mutlak, dan bagaimana jika diketahui lebih dari dua nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Langsung saja pada soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan 1. Langkah pertama, kita uraikan menjadi dua definisi nilai mutlak saat positif dan saat negatif sama dengan 1. Pada definisi yang pertama berarti saat positif X plus 5 jika X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, di sini asalnya dari X plus 5 lebih dari sama dengan 0 ya. Maka X-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam soal. X plus 5 sama dengan 1. 5 di ruas kiri kita hilangkan berarti harus dikurangi 5. Maka ruas kanan juga dikurangi 5. Maka X sama dengan negatif 4. Kemudian setelah itu kita cek apakah negatif 4 ini lebih dari sama dengan negatif 5? Jawabannya ya, memenuhi karena negatif 4 ini pada garis bilangan terletak pada sebelah kanannya negatif 5 sehingga dia lebih dari sama dengan, memenuhi. Kemudian selanjutnya untuk definisi yang negatif berarti jika X kurang dari negatif 5 kemudian dimasukkan saat negatif sama dengan 1. Nilai dari negatif X-nya di sini kan negatif. Koefisiennya negatif 1. Maka agar positif kita pindah ke ruas kanan. Sehingga yang 1 dipindah ke ruas kiri. Sehingga X sama dengan negatif 6. Kemudian dipindah ruas masing-masing sama ya. X sama dengan negatif 6. Apakah negatif 6 itu kurang dari negatif 5? Ya, karena negatif 6 berada di sebelah kirinya negatif 5, sehingga memenuhi. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan negatif 4. Dan peletakan HP-nya dimulai dari angka yang kecil di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya yang lebih besar, begitu ya. Selanjutnya, bagaimana grafiknya untuk nilai mutlak X plus 5 sama dengan 1? Langkah pertama, dipisahkan dulu ruas kiri, berarti Y sama dengan nilai mutlak X plus 5, kemudian Y sama dengan 1. Setelah itu kita cari dulu bagaimana gambarnya untuk Y sama dengan nilai mutlak X plus 5. Dengan mencari nilai X ketika simetris. Untuk mencari X ketika simetris berarti saat nilai mutlak itu sendiri yang di dalam, berarti X plus 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 5. Kemudian setelah itu kita masukkan dalam tabel, negatif 5 kan simetrisnya, berarti di tengah-tengah. Kemudian kita masukkan angka di sebelah kiri negatif 5 dan sebelah kanan di negatif 5. Bisa kita masukkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sesuai dengan kalian. Kemudian setelah itu dari X-nya negatif 8 kita masukkan ke Y-nya. Berarti X-nya di sini diganti negatif 8. Negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3 dimutlakan ketemu 3. Negatif 7 ditambah 5 berarti negatif 2 dimutlakan ketemu 2. Dan seterusnya sehingga ketemulah koordinat X, Y. Berarti di sini langsung kita gambar. Dimasukkan titik-titiknya negatif 8,3, negatif 7,2, dan seterusnya. Kemudian untuk grafik yang kedua, Y sama dengan 1. Berarti kita letakkan angka, kita lihat Y sama dengan 1 kan di sini.
Berarti garisnya Y sama dengan 1 itu yang ini. Langsung tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada Y sama dengan 3, berarti pada angka 3 garis red. Seperti itu ya. Kalau X sama dengan negatif 2, berarti pada X-nya, sumbu X di sini negatif 2, berarti ke arah atas atau vertikal begitu. Paham? Oke, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak untuk 2-8x sama dengan 22. Berarti sama, kita cari definisi saat positif dan negatifnya. Berarti yang di sini kan negatif dari dalam kurung 2-8x. Sama saja dengan dibalik, jadi 8x min 2. Gitu. Untuk definisi yang positif berarti x-nya kan lebih dari sama dengan 0 ya. Dari 2 min 8x lebih dari sama dengan 0. Karena koefisien variabel X-nya negatif, berarti nanti berubah tanda jadi kurang sama dengan 2/8 atau 1/4 gitu. Setelah itu dimasukkan X-nya di sini, koefisiennya negatif pindah ke kanan, berarti dua-duanya dipindah ke kiri, jadi negatif 22, 2 kurangi negatif 22 berarti negatif 20 sama dengan 8x, maka x-nya negatif 20/8, masing-masing dibagi dengan 4, sehingga ketemu negatif 5/2. Kita cek, apakah negatif 5/2 itu kurang dari 1/4? Ya, berarti jawabannya memenuhi. Kemudian untuk definisi yang negatif juga sama, berarti saat 8x min 2, berarti x lebih dari 1/4, dimasukkan. Kemudian ini negatif 2 pindah ke kanan. X kita bagi masing-masing dengan 8. Hasilnya X sama dengan 3. Apakah 3 itu lebih dari 1/4? Ya, berarti memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/2,3. Jadi, untuk menentukan himpunan penyelesaian itu jangan lupa setelah ketemu X-nya harus dicek apakah memenuhi syaratnya begitu. Karena tidak semua memenuhi syarat. Grafiknya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, berarti kita pisahkan dulu di ruas kirinya, berarti Y sama dengan nilai mutlak 2-8x dan Y sama dengan 22. Kemudian kita cari untuk gambar nilai mutlak 2-8x-nya. Kita cari X simetrisnya, berarti saat 2-8x sama dengan 0, maka X-nya 1/4 diletakkan di tengah-tengah, kemudian dimasukkan angka di sebelah kirinya 1/4, bilangan bulat, kemudian yang sebelah kanan, untuk lebih mudah ya. Setelah itu dimasukkan ke Y-nya, negatif 2. Berarti 2 dikurangi 8 dikali negatif 2, 16. 2 ditambah 16, 18. Dimutlakan. Negatif 1 juga sama, berarti negatif 8 dikali negatif 1 ketemu 8 ditambah 2, 10 dan seterusnya. Ketemulah koordinat X, Y di gambar seperti ini. Setelah itu digambar lagi untuk Y sama dengan 22. Berarti Y-nya angka 22. Tarik garis lurus yang sejajar sumbu X. Paham ya? Oke. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 5 sama dengan 2x plus 3. Sama seperti tadi, didefinisikan saat positif seperti ini. Kemudian dimasukkan, karena di sini yang mutlak, yang ruas kiri saja, berarti yang didefinisikan itu yang ini ya. Yang ini tetap, yang kanan tetap. Setelah itu yang memiliki variabel X dikumpulkan. Berarti 2x-nya dipindah ke kiri, jadi negatif. Berarti yang 5-nya dipindah, jadi negatif 5. Sehingga X sama dengan negatif 2. Setelah itu dicek, negatif 2 itu apakah lebih dari sama dengan negatif 5/3? Nah, kita ubah dulu dalam desimal. Ini kan kalau diubah dalam desimal sama dengan negatif 1,67. Sedangkan ini negatif 2. Negatif 2 itu berada di sebelah kirinya
negatif 5/3. Berarti harusnya kurang dari, padahal yang syaratnya adalah lebih dari. Sehingga tidak memenuhi. Untuk definisi yang negatif, berarti dimasukkan negatif 3x min 5 sama dengan 2x plus 3. Digabungkan yang memiliki variabel x berarti 2x. Nah, di sini koefisiennya negatif, agar positif dipindah ke kanan, berarti plus 3x. 3-nya dipindah ke kiri, negatif 3. Sehingga negatif 8 sama dengan 5x, maka x sama dengan negatif 8/5. Kita cek lagi. Negatif 8/5 apakah kurang dari negatif 5/3? Nah, negatif 8/5 ini kalau dalam desimal adalah negatif 1,6 ya. Sedangkan ini negatif 5/3 itu jika didesimalkan adalah negatif 1,67. 1,67 itu berada hampir ke 1,7. Berarti sebelah kirinya negatif 8/5. Padahal harusnya negatif 8/5 agar dia memenuhi syarat kan berada di sebelah kirinya. Sedangkan ini berada di sebelah kanannya dari negatif 5/2. Sehingga tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kosong. Bisa dituliskan seperti ini atau himpunan kosong seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana jika persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan dua harga mutlak? Mari kita perhatikan. Nah, yang ini ya. Berarti ada nilai mutlak untuk ruas kiri dan kanan. Dua-duanya memiliki nilai mutlak. Ada simbolnya mutlak. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, kita cari dulu pembuat nolnya ya. Berarti x min 7 sama dengan 0, maka x sama dengan 7. Dan 3x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1/3. Kemudian digambar, x-nya 7 diletakkan di kanannya sepertiga karena lebih besar. Berarti ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Untuk daerah 1 berarti kan ke arah kiri, semuanya ke arah kiri, sehingga x-nya ini kurang dari sepertiga. Berarti yang mengandung unsur sepertiga ini kan yang 3x min 1. Itu dinegatifkan karena kurang dari. Berarti negatif dalam kurung 3x min 1. Kemudian yang 7 juga ke arah kiri kan, karena berada di daerah 1. Berarti juga negatifnya. Baru setelah itu dibuka kurungnya dikalikan negatif x plus 7 sama dengan negatif 3x plus 1. Setelah itu kita gabungan yang memiliki variabel x, negatif 3x-nya dipindah ke kanan jadi plus 3x. Plus 3x dikurangi x berarti 2x. 7-nya dipindah ke kanan berarti 1 dikurangi 7, negatif 6. Maka x sama dengan negatif 3. Nah, kemudian daerah yang kedua. Yang kedua berarti kan sepertiganya ke arah kanan. Berarti kalau kanan dia positif. Yang mengandung sepertiga kan yang 3x min 1. Berarti yang 3x min 1 itu positif. Kemudian yang 7 itu ke arah kiri. Berarti negatif. Dinegatifkan. Kemudian dikali. Digabungkan yang memiliki variabel x. Pindah jadinya plus x. Hasilnya 4x. Kemudian negatif 1-nya dipindah ke kanan berarti plus 1. Sehingga 8x sama dengan 2. Kemudian yang daerah ketiga. Daerah ketiga berarti arahnya ke kanan semua. Sehingga positif semua. X min 7 dan 3x min 1. Kemudian 3x-nya pindah ke kiri. Berarti x dikurangi 3x sama dengan negatif 2x. Negatif 7-nya dipindah ke kanan berarti plus 7. Dikurangi 1 sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 per negatif 2 sama dengan negatif 3. Nah, kita cek. Dari sini, x-nya kan tadi ketemu negatif 3. Apakah negatif 3 itu kurang dari sepertiga? Ya, berarti memenuhi. Apakah 2 ini berada di antara sepertiga dan 7? Ya, memenuhi. Dan di sini, apakah negatif 3 itu lebih dari 7? Salah, berarti tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah negatif 3 dan 2. Seperti itu.
Untuk cara yang kedua, dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas kiri dan kanannya, semuanya dikuadratkan. Kemudian nilai mutlaknya dikuadratkan menjadi x kuadrat. Hilang x nilai mutlaknya, berarti x kuadrat min 2ab 2 kali x kali negatif 7, berarti negatif 14 plus b kuadrat, negatif 7 dikuadratkan, berarti 49. Ini juga sama, berarti 3x kuadrat, 9x kuadrat min 2 kali 3x kali 1, berarti 6x min 1 dikuadratkan, berarti plus 1. Kemudian masing-masing di ruas kiri yang berada di ruas kiri ini dipindah ke kanan semua. Yang kiri dinolkan, berarti 9x dikurangi x 8x kuadrat, negatif 6x ditambah 14x ketemu 8x, kemudian 1 dikurangi 49 negatif 48, maka 8x kuadrat plus 8x min 48 ini bisa kita bagi semuanya dengan 8, sehingga x kuadrat plus x min 6. Kemudian difaktorkan x plus 3 dan x min 2. Pembuat nolnya x sama dengan negatif 3, x sama dengan 2. Atau dari sini bisa kita jabarkan dengan cara seperti ini ya. Ini kan tandanya negatif, berarti boleh dijabarkan. Ini negatif dan positif. Sama seperti ketika misalnya ada soal x kuadrat min 4. Berarti kan dijabarkan jadi x min 2, x plus 2, begitu. Berarti yang di sini ada min, ada plus. Baru setelah itu dikurangi seperti biasa x min 3x, min 2x. Negatif 7 ditambah 1, negatif 6. Terus yang ini, x ditambah 3x, 4x. Negatif 7 dikurangi 1, negatif 8. Kemudian dicari pembuat nolnya, negatif 2x sama dengan 6, x sama dengan negatif 3. Ini sama, berarti 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. Hasilnya sama. Dari cara 1 tadi dengan cara 2, hasilnya sama, negatif 3,2. Jadi untuk persoalan yang nilai mutlaknya ada 2 seperti ini, boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2, sesuai dengan apa yang kalian bisa, yang mana yang lebih mudah. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat permasalahan penjumlahannya lebih dari 1 nilai mutlak? Nah, seperti ini. Soalnya ada 1, 2, 3 nilai mutlak. Berarti caranya sama seperti cara yang pertama tadi. Kita cari pembuat nolnya dulu. Berarti x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 0, 3x plus 1 sama dengan 0, kemudian kita cari x-nya sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan negatif 1/3. Setelah itu digambar dalam garis bilangan, dimasukkan negatif 1, negatif 1/3, dan 0. Nah, ini disesuaikan ya, yang paling besar berada di kanan. Setelah itu muncullah daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah keempat. Berarti ada 4 daerah. Untuk daerah 1, berarti kan negatif 1 ke kiri. Berarti x-nya kurang dari negatif 1. Maka yang mengandung negatif 1 kan yang ini, x plus 1, ke kiri. Berarti negatifnya. Ini dinegatifkan jadi negatif x min 1. Kemudian kan ke arah kiri semua ya, sehingga yang negatif 1/3 juga ke arah kiri, yang menghasilkan 0 juga ke arah kiri, berarti negatif semua. Negatifnya ini, negatifnya ini. Begitu, sama dengan 6. Untuk yang daerah ketiga, berarti negatif 1/3-nya ke kanan. Berarti yang negatif 1/3, ini kan, 3x plus 1 ya. Ke kanan, berarti positif. Positif. Kemudian 0-nya, daerah 3 kan 0-nya ke kiri. Berarti yang mengandung 0 yang 2x ke kiri, berarti negatifnya. Kemudian yang x plus 1, berarti yang ini kan, karena daerah 3 dia kan ke kanan. Berarti positif dari x plus 1. Kita kerjakan seperti biasa, yang ada x-nya digabung, berarti negatif x kurangi 2x kurangi 3x ketemu negatif 6x.
negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2 sama dengan 6. Kemudian ini agar X-nya positif berarti diletakkan di kanan. Berarti 6-nya dipindah ke kiri jadi negatif 8 sama dengan 6X. Maka X sama dengan dibagi 2 semuanya negatif 4/3. Untuk daerah 3 tadi juga sama, digabungkan yang memiliki variabel X dikurangi 2X berarti negatif X. Ditambah 3X sama dengan 2X. Kemudian 1 ditambah 1, 2 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 2 pindah ke kanan, berarti 6 kurangi 2, 4. X sama dengan 4/2, berarti 2. Cek apakah memenuhi, apakah tidak. Dari sini negatif 4/3 itu apakah kurang dari negatif 1? Ini kan negatif 1 lebih ya, berarti kan berada di sebelah kirinya negatif 1 kalau di garis bilangan. Berarti dia memenuhi. Untuk yang di sini, X-nya kan sama dengan 2. Apakah 2 itu lebih dari sama dengan negatif 1/3? Iya. Tetapi apakah 2 itu kurang dari 0? Tidak kan? Berarti yang di sini tidak memenuhi. Sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian yang daerah kedua. Yang kedua berarti negatif 1 ke arah kanan. Sehingga yang mengandung negatif 1 ini positif. Kemudian yang negatif 1/3 ke kiri, berarti yang mengandung negatif 1/3 ini negatifnya, definisinya yang ini. Kemudian yang 0 juga ke kiri, karena daerah 2 kan, berarti negatifnya juga. Untuk daerah 4, berarti ke kanan semua, sehingga semuanya positif. Positif, positif, positif. Kemudian dimasukkan, cari nilai X-nya, dicek apakah memenuhi. Negatif 3/2 lebih dari negatif 1. Salah, karena negatif 3/2 itu berada di sebelah kirinya negatif 1 kan. Berarti sudah jelas tidak memenuhi. Kemudian yang ini, X-nya adalah 2/3. Apakah 2/3 itu lebih dari sama dengan 0? Iya, berarti memenuhi. Sehingga HP-nya diambil yang memenuhi adalah negatif 4/3 dan 2/3. Seperti itu caranya ya. Paham? Jika sudah video tadi, silakan dipelajari lagi agar lebih paham. Berarti pelan-pelan mendengarkannya, kemudian belajar sendiri, ditulis di buku catatan. Kemudian dicocokkan di video ini lagi, gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.